Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Irfan dari kelas 3 MIO dengan NIM 062148333000. Nah, di sini saya akan membuat video query lanjutan dengan cara mengatur query. Terkait dengan materi hari ini, yaitu saya akan membahas cara mengatur query. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Nah, untuk mengatur query di sini, pertama, bagaimana cara menghapus file dalam query? Untuk menghapus file dalam rancangan query dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut, yaitu di sini terlebih dahulu di sini terdapat berbagai macam file untuk query 1, nomor urut, kode, nama mobil, pembeli, harga, dan unit. Nah, di sini saya akan menghilangkan dari salah satu file ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara beralih ke design view, kemudian di sini terdapat berbagai file dan kita harus menghilangkan salah satu file di antara ini. Nah, misalnya di sini saya ingin menghilangkan file kode ini, kita blok dulu, kemudian pilih delete kolom ini, atau juga bisa kita tekan pada keyboard delete. Di sini saya delete pada file kode. Nah, kemudian kita run. Nah, maka file kodenya akan hilang di sini. Nah, kemudian bagaimana cara mengembalikannya? Nah, di sini kita akan memasukkan cara yang kedua, menyisipkan kolom dalam query, yaitu kembali ke design view lagi. Nah, di sini sama seperti tadi, kita sebelumnya menghilangkan file kode. Nah, untuk mengembalikannya yaitu dengan cara menyisipkan kolom dalam query. Di sini kita blok file nama mobil, kemudian kita pilih insert kolom ini. Nah, maka salah satu file di sini akan disisipkan. Kemudian kita pilih lagi dengan file kode. Kemudian kita jalankan. Nah, maka tampilan query-nya akan kembali seperti semula, yaitu dengan file kodenya kembali. Nah, di sini kemudian untuk mengurutkan data query, di sini tidak hanya dapat dilakukan pada objek tabel, tapi dalam query juga dapat dilakukan baik pengurut data secara ascending atau menaik maupun descending atau menurun. Nah, langkahnya yaitu kembali ke design view, kemudian di pembeli ini ya, pembeli ini di sini saya di tabel short ini kita pilih ascending. Nah, maka artinya tampilan hasilnya pada kolom pembeli sudah diurutkan secara ascending. Kita run. Nah, maka tampilan namanya akan diurutkan dari A hingga ke T. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kalau kita ubah menjadi descending, maka dia akan berurut dari ke bawah. Nah, untuk menyembunyikan file pada query, di sini langkah-langkahnya yaitu kita kembali ke design view, yaitu untuk menyembunyikan file pada query ini pada baris show. Bentar, saya hilangkan dulu. Nah, pada baris show ini kita hilangkan tanda centang atau checklist pada kolom file mana yang akan kita sembunyikan. Misal di sini saya ingin menyembunyikan file unit ini. Nah, dengan cara di show ini kemudian kita hilangkan checklistnya. Nah, maka otomatis file unitnya akan hilang. Coba kita runkan. Nah, maka file unitnya akan hilang. Untuk mengembalikannya, kita centang lagi, kemudian kita run. Nah, maka file unitnya akan kembali lagi. Nah, untuk menentukan kriteria file query atau filter, di sini saya akan menjelaskan dulu. Kriteria adalah penyataan yang dapat diberikan untuk memberitahukan kepada Microsoft Access data yang akan ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Kita juga dapat memasukkan kriteria untuk satu atau lebih file dalam query atau filter pada bagian baris kriteria.
Nah, misal di sini untuk menentukan kriteria file query atau filter ini dengan kasus pertama, misalkan tampilkan semua data untuk file nama mobil ini yang namanya mobilnya adalah Avanza. Nah, itu di sini kembali ke design view, kemudian pada baris kriteria ini di bawah checklist ini, nah kita ketik yaitu Avanza. Kemudian kita jalankan. Nah, maka nama mobilnya akan terlihat Avanza semua seperti ini. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu misalkan tampilkan semua data untuk file harga yang harga mobilnya di atas sama dengan misalnya harganya di atas sama dengan 170 juta. Di sini kita ketik kriteria di harga mobil ini, kemudian kita ketik lebih besar sama dengan 170 juta. Kemudian kita jalankan. Nah, maka tampilan desain query-nya akan seperti ini. Kemudian untuk kasus ketiga, misalkan tampilkan semua data untuk file unit yang unit mobilnya antara 5 sampai dengan 10. Nah, di sini unit mobil ini kriteria di sini kita pilih unit. Terus kita ketikkan lebih besar sama dengan 5 and terus lebih kecil sama dengan 10. Kemudian kita jalankan. Oh, sorry, di sini sama dengannya terdouble. Kemudian kita jalankan. Nah, maka unitnya akan menjadi seperti ini. Nah, atau juga dengan cara kriteria yang lainnya, yaitu kita ubah perintahnya menjadi between. Yaitu di sini kita hapus dulu. Kita ketik between 5 and 10. Kemudian kita jalankan. Nah, maka unitnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk kasus keempat, misalkan tampilan semua data untuk file kode yang kode mobilnya A-001 TY atau X-004DH. Nah, di sini kita ke kriteria file kode, kita ketikkan itu dengan kode A-001 strip lagi TY or X 004 strip lagi DH. Nah, di sini jangan lupa kita kasih tanda petik. Kemudian kita jalankan. Nah, maka tampilan kodenya akan menjadi seperti ini, yaitu dengan kode A-001 TY dengan Avanza dan X004DH Xenia. Nah, untuk kasus kelima, yaitu misalkan kita misalkan tampilkan semua data untuk file nama mobil sama dengan jazz atau harga di bawah 150 juta. Nah, sini kita hapus dulu.
untuk kriterianya di sini kita hapus. Kemudian di file nama mobil ini kita ketik Jazz. Dan untuk di harga mobil ini kita ketikkan 150 juta. Nah, di sini untuk kasus ketujuh yaitu misalkan tampilkan semua data untuk file nama mobil yang huruf pertamanya A atau huruf terakhirnya Z. Nah, di sini kita beralih ke file mobil ini, kita klik kriterianya dengan mengetik like, kemudian A, kemudian untuk OR-nya di sini kolom OR-nya kita like, nah kemudian kita jalankan. Nah, maka nama mobilnya akan berbunyi seperti ini, yaitu dengan nama mobil yang huruf pertamanya A atau hurufnya terakhirnya Z. A atau huruf terakhirnya Z. Nah, untuk kasus ke-8 ini misalkan tampilkan semua data untuk file nama mobil yang huruf ketiganya adalah huruf N, yaitu di sini kita desain view. Nah, di sini kita hapus dulu. Nah, untuk nama mobilnya di sini kita ketik like, and kemudian bintang. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, maka di sini nama mobilnya huruf ketiganya adalah huruf N, yaitu P adalah huruf 1, A adalah huruf kedua, dan N adalah huruf ketiga. Kemudian untuk kasus ke-9 yaitu misalkan tampilkan semua data untuk file tanggal faktur untuk tanggal faktur sebelumnya tanggal 15 Januari 2012. Di sini kita tambahkan dulu filenya, yaitu tanggal faktur ini. Kemudian kita ke kriteria dan ketikkan lebih besar hashtag 15/01/2012 dan kita pilih hashtag lagi dengan kode seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini tanggal fakturnya, maka tampilan hasilnya akan menjadi seperti ini untuk tanggal fakturnya. Kemudian untuk membuat parameter query di sini sebagai ilustrasi, kita akan membuat sebuah parameter query untuk menampilkan kotak dialog sesuai dengan kriteria nanti pada saat pemasukan data. Di sini kita beralih ke design view dulu. Nah, pada baris kriteria di sini dalam kolom mobil ini, nama mobil ini. Nah, kita ketikkan nama mobil, itu kita ketikkan masukkan nama mobil. Nah, kemudian
langkah berikutnya adalah menentukan tipe data dari parameter pada grup show height. Pilih klik parameters hingga muncul jendela query parameters ini. Nah, di sini kita ketikkan nama mobil itu Avanza. Kemudian kita klik OK. Nah, maka tampilan desain view-nya menjadi seperti ini. Kemudian untuk menjalankan parameter query-nya, di sini seperti tadi, di sini terlihat bagaimana query-nya. Kita lihat di file nama mobil ini Avanza ini. Kemudian dengan harga yang sama 160 juta, dengan tanggal fakturnya juga sama. Dan sekian. Baiklah, kira-kira itu saja penjelasan dari saya mengenai mengatur data query pada materi hari ini. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya sebelumnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.